Hai guys, hello. Kemarin kan ada info kan yang ngehack pusat data nasional itu udah mau ngasih kunci enkripsi buat pemerintah buat aksesnya lagi kan. Sebenarnya lucu ya, karena pemerintah itu nggak ngapain buat apa-apa, tapi sama hackernya dikasih, mungkin karena kasihan kali ya dan SDM kita gitu kan. Aduh, parah. Dan ini kan kita nggak tahu ya itu udah berhasil dibuka atau enggak enkripsinya itu. Tapi ini tuh ada kasus lagi guys. Jadi akun YouTube resminya Kemenkumham RI itu logonya diganti Tesla. jadi ada yang nge-hack itu juga gitu loh. Kok bisa gitu kan? Itu kan aduh, gimana, itu kan resmi punya pemerintah gitu loh. Kok bisa gitu kan diganti Tesla pula. Itulah, aku pernah bicarakan bahwa perkembangan teknologi ini cepat sekali dan gak ada satu platform pun yang bisa menjamin keamanan data kita ya. Aku udah pernah bikin video itu udah lama sekali. Kemudian gini guys, ini cara sederhana aja ya untuk mengamankan data kita sendiri ya. Untuk mengamankan data kita sendiri itu terutama di email, oke? Di email. Jadi ibarat email itu ibu segala akses ya guys, ibu segala akses. Yang paling utama, yang paling penting kita amankan ke email kita. Jadi gimana caranya biar email kita aman ya? Pertama, kalian harus ganti password secara berkala. Entah itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu harus diganti guys. Kemudian yang kedua itu adalah hubungkan email kalian dengan email yang lain dan nomor telepon. Jadi ketika ada nggak bisa mengaksesnya kalian atau lupa password atau apa, kalian bisa mengakses melalui nomor telepon atau email kalian yang lain. Jadi dihubungkan. Terus yang ketiga, aktifin 2FA. Apa itu 2FA? Two Factor Authentication. Nah, itu tuh untuk mengautentikan bahwa yang akses itu beneran kalian atau bukan. Jadi, aku selalu bilang ke ke klienku di gamenya. Jadi kalau apapun tuh harus pakai authenticator gitu. Jadi enaknya pakai authenticator ini, dia itu bisa ada notif bahwa ada IP yang nggak dikenal itu bisa masuk notifnya ke kita gitu loh. Jadi aku pernah ada kejadian itu, waktu itu aku lagi di Surabaya, kemudian ada yang ngakses emailku tuh dari USA. Nah itu tuh masuk tuh di email tuh, ini yang ngakses beneran kamu atau enggak, nah gitu tuh. Nah kalau bukan itu segera kalian pilih aja bukan saya gitu. Jadi otomatis di sana di lock out gitu kan. Itu salah satu manfaat aktifin 2FA ya, Two Factor Authentication. Kemudian yang keempat adalah catat password apapun, akun apapun, username sama password yang dicatat guys. Catat di kertas atau di buku atau segala macam lah, pokoknya jangan di handphone, oke? Catat di kertas, disimpan di lemari kayak di mobil kayak atau di mana, terserah. Yang penting jangan pernah lupa password itu, karena ketika kalian lupa password ya, kalau kalian menghubungkan email kalian sama nomor handphone, kalau enggak, dan iya kalau waktu itu kalian authentication itu bahasa Indonesianya itu, takutnya gini, kalau email kalian ingin validasi dari kalian melalui nomor handphone, sedangkan nomor handphone kalian juga hilang atau masa aktifnya habis, kalian runyam guys. Jadi mencatat username dan password di apapun platformnya, apapun aplikasinya, itu penting dicatat. Ya itu tadi sih hal sederhana yang bisa kita terapkan ya. Ini siapapun bisa sih itu guys. Jadi hati-hati sama data kalian ya. Dan ini satu lagi, untuk segala
aplikasi apapun untuk validasi atau sinkronisasinya dengan aplikasi tersebut pakai email. Yang awalnya cuma pakai nomor handphone, semua ganti email guys. Pakai email aja, oke? Pakai email aja karena begini, nomor handphone itu ketika kita habis masa aktif atau handphone itu nomor handphone itu udah nggak kita pakai lagi, itu bisa dijual lagi. Kebayangkan jika suatu saat ada terjadi apa-apa di akun kita, di email kita, dia minta akses melalui handphone kita, nomor handphone kita yang lama itu. Kebayang nggak kalau itu udah dipakai sama orang lain? Nah itu dia. Jadi apapun aplikasinya, kalian harus mengaktifkan email buat sinkronisasinya, gitu. Jadi kalau menurut aku tuh handphone juga nggak penting-penting amat ya, nomor handphone tuh, yang penting tuh email. Jangan lupa email ya. Segala sesuatu tuh sekarang tuh butuh email, dan email tuh sangat penting sekali guys. Jadi dijaga sendiri, kemudian jangan lupa yang aku sebutin tadi itu, ganti password berkala dan segala macam yang tadi itu, oke? Oh iya, terus lagi nih, ketika kalian bikin password jangan lupa kombinasi antara huruf dan angka. Kalau bisa ada tanda bacanya, tambahin tanda baca, itu bakal susah dihack guys. Jadi kombinasi 3 itu kalau bisa ya, huruf capital dan non capital, alias huruf besar dan huruf kecil, kemudian angka dan tanda baca seperti titik, koma gitu. Kombinasi 3 itu susah banget orang bisa ngehack guys, oke? Jadi semoga bermanfaat ya, dan be safe ya guys.